Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya pengen ajak teman-teman sekalian untuk tafakur, tadabbur, belajar tentang keutamaan sahur. Karena banyak dari anak muda kadang-kadang ngerasa kayak berat untuk sahur. Soalnya sahur itu kan waktu yang masih menjelang subuh. Lagi malas banget bangun soalnya. Ya, jangankan buat sahur, kadang-kadang untuk sholat subuh aja masih berat. Bawaannya itu ya pengen tidur terus ya kan? Nah, apalagi buat makan sahur yang nggak pernah biasa-biasanya kita di bulan-bulan lain. Kecuali memang teman-teman yang insya Allah istiqomah puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa sunnah lainnya. Menjalankan sahur di sini no problem ya, nggak berat-berat amat. Namun, bagi mereka yang belum terbiasa, khususnya anak rantau yang jauh dari keluarga, kadang-kadang sarapan juga kita seringnya brunch. Jadi breakfast sama lunch-nya itu digabung, sekitaran pukul 11 atau 12 gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Apa sih yang membuat kita semangat untuk bangun dan makan sahur? Apakah puasa kita tetap sah kalau kita nggak makan sahur? Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan bukan cuman masalah kita sanggup atau enggak, bukan cuman masalah kita pengen atau enggak, tapi masalah itu ibadah atau bukan. Dan ternyata sahur, berbuka puasa, tidur, semua itu selama bulan Ramadan adalah ibadah loh. Jadi kalau orang nggak makan sahur tuh bukan masalahnya saya sanggup kok puasa tanpa sahur. Bukan hanya itu teman-teman. Tapi dia kehilangan satu kesempatan mendapatkan pahala ibadah yang luar biasa di sisi Allah dari sahur tadi. Jadi bukan hanya masalah sanggup atau enggak, tahan atau enggak, butuh apa enggak, males apa enggak, tapi masalahnya adalah pengen dapat pahala ibadah atau enggak, gitu kan? Karena dalam sahur itu Allah sediakan banyak kebaikan. Di antaranya adalah hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, kalau Nabi mengatakan keberkahan, itu sudah pasti banyak manfaat di dalamnya. Teman-teman tahu nggak apa arti berkah dalam bahasa Arab? Nah, arti berkah dalam bahasa Arab itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya dengan kita sahur, kita bukan hanya dapat kekuatan untuk berpuasa, tapi juga bertambah kebaikan sepanjang hari. Jadi, gara-gara tadi sahur sebelum subuh nih, Allah kasih banyak kebaikan di hari ini. Allah kasih rezeki, Allah kasih hubungan baik dengan keluarga, Allah kasih kesehatan, Allah kasih semangat ibadah, Allah kasih banyak al-khair lainnya, karena arti dari al-barakah, yaitu ziyadatul khair, adalah bertambahnya kebaikan. Nah, jadi dengan kita sahur, kita berharap satu hari itu hidup kita penuh dengan kebaikan. Nah, itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, itu di dalam hadis lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan derajat juga sahih. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sahur, walau hanya dengan seteguk air. Nah, kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Karena sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, ini artinya sahur itu istimewa banget, teman-teman. Walaupun hanya dengan seteguk air, sampai-sampai Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, lalu apa sih arti Allah dan malaikat bersolawat? Nah, salawat di sini itu artinya rahmat wal maghfirah. Jadi Allah itu menurunkan rahmat, kasih sayangnya, cintanya, dan Allah juga menurunkan ampunan. Kita bangun tidur ini, minum segelas air hangat, tapi dapat ampunan dosa di sisi Allah. Kita bangun tidur, minum segelas air hangat, jatuh cinta Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita. Kan rugi banget ya kalau kita nggak sahur, padahal gampang banget. Cuman minum segelas air, apalagi kalau misalkan kita sahur makan secukupnya, sehingga bukan hanya dapat doa dari Allah dan malaikat, plus ziyadatul khair, dapat keberkahan juga. Sehingga kehidupan seharian itu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan.
Kemudian dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim, Nabi juga menyampaikan tentang perbedaan puasa orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, ternyata teman-teman yang membedakan puasa orang Islam dan puasa Ahlul Kitab itu adalah makan sahur. Sampai Nabi mengatakan, "Faslu ma baina siyamin wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Jadi bedanya puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Sehingga Nabi selalu mengajarkan kepada kaum muslimin untuk membedakan ibadah mereka dengan ibadah Ahlul Kitab. Mulai dari kiblat contohnya. Kiblat kita ke Ka'bah walaupun pernah dulu ke Baitul Maqdis supaya membedakan dengan Ahlul Kitab. Kemudian juga puasa pada bulan Muharram, puasa Dzulhijjah, ibadah haji, zakat, dan sekarang puasa Ramadan. Selalu ada bedanya antara kita dengan Ahlul Kitab. Nah, supaya apa? Supaya lakum dinukum waliyadin. Supaya kita tidak menjadi umat yang ikut-ikutan kepada umat yang lain, tapi kita umat yang punya syariat tersendiri dan kita bangga dengan syariat kita. Apa yang membedakan puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab? Akhlatus sahar, makan sahur. Kemudian yang terakhir di antara keajaiban atau keutamaan waktu sahur seperti waktu berbuka juga adalah bahwa di waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur orang-orang beriman itu meminta ampun kepada Tuhannya. Salah satu di antara sunnah Nabi di waktu sahur itu adalah meminta ampun. Nah, jadi pas kita bangun, jangan mepet dengan adzan subuh. Karena kalau kita bangunnya mepet dengan adzan subuh, kita pasti akan terburu-buru, nggak sempat ngapa-ngapain kan. Mending minimal setengah jam sebelum adzan subuh. Kalau lebih bagus lagi 1 jam atau 1 jam setengah, sehingga kita masih sempat melaksanakan sholat witir, kita sempat berdoa, dan yang paling penting menjelang sahur kita minta ampunan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh dari zaman para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh generasi-generasi berikutnya. Jadi biasakan di waktu sahur itu kita minta ampun, ada waktu tenang ya sekitar 10 menit, 15 menit. Kita duduk di atas sajadah sendirian hanya berdoaan dengan Allah. Kita berdoa, ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah, ampunkan dosa saya, terima tobat saya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah tuh senang banget melihat hambanya yang minta ampun. Allah tersenyum kepada kita. Makanya Nabi mengatakan, setiap sepertiga malam terakhir, yaitu menjelang sahur, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Hal min mustaghfir?" Adakah di antara hambaku yang meminta ampun? Pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan sahur kita sekarang bukan lagi soal makan karena kita lapar, tapi soal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.